Jakarta Heru Budi Hartono instruksikan PT Jakpro segera siapkan laporan keuangan Formula E. Kabar instruksi Gubernur Jakarta Heru pada Jakpro untuk melengkapi laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban APBD beredar di lingkungan Pemprov DKI 24 Oktober. Instruksi Gubernur Heru pada Jakpro terkait laporan keuangan akan berdampak pada status Anies di KPK. Dari saksi menjadi tersangka, Jakpro selaku penyelenggara ajang Formula E Pemprov DKI sebelumnya menyatakan siap mendukung upaya KPK menyelesaikan dugaan tindak pidana di Formula E. Laporan keuangan Formula E yang sedang disiapkan Jakpro kelak akan diserahkan kepada DPRD DKI dan KPK. Setelah mendapatkan laporan dari Jakpro, KPK akan menyampaikan status Anies sebelum deklarasi dukungan Demokrat dan PKS pada Anies 10 November mendatang. Bagi Demokrat dan PKS, momen inilah yang ditunggu. Mereka seakan memberikan waktu pada KPK untuk memberikan penjelasan status Anies. Lebih dari 1 bulan sejak pencalonan Anies, Demokrat dan PKS menunggu. Mereka tak sembrono memberikan dukungan pada Capres Nasdem tersebut. Hal ini tentu persis saran dari Jokowi. Sampai sekarang laporan itu belum ada, padahal sudah dijanjikan berbulan-bulan sejak Formula E selesai digelar. Tiadanya laporan memang memalukan dan tidak bertanggung jawab. Namun tampaknya pihak yang terkait dengan pembuatan laporan Formula E tidak mempunyai rasa malu. Mereka tampaknya juga tidak peduli dengan laporan audit Formula E. Buktinya sampai masa akhir jabatan, selesainya laporan Formula E tidak menjadi prioritas. Yang dilakukan justru melakukan berbagai peresmian sebagai sarana pencitraan. Saya mengapresiasi ketegasan Heru Budi untuk segera menyiapkan laporan keuangan Formula E. Karena selama ini, pihak yang bertanggung jawab seperti lepas tangan dan tak peduli dengan laporan keuangan tersebut. Maka dari itu, jangan sampai soal laporan Formula E ini menguap begitu saja. Selesainya laporan ini sangat penting. Selain sebagai wujud tanggung jawab, laporan audit Formula E bisa menunjukkan gelaran tersebut sukses sungguh atau tidak. Jangan sampai gelaran itu hanya jadi ajang pencitraan saja. Tapi dengan adanya ajang tersebut, kita menjadi bisa menilai bagaimana sifat asli Anies selama ini. Apa yang tidak baik di mata publik, tapi dianggap baik oleh Anies. Anies anti mainstream yang dia lakukan receh dan tak penting, tapi dibilang itu prestasi luar biasa. Dan ketika apa yang tidak baik mau diperbaiki lagi, mau diungkap kebenarannya, pendukungnya ngamuk-ngamuk. Mereka menuduh Heru boneka pemerintah pusat. Heru bukan gubernur pilihan warga, tapi pilihan presiden. Halah, Pret. Anies mengacak-acak banyak kebijakan, mereka diam saja. Anies banyak ngibul, janji kampanye banyak yang nggak diwujudkan, mereka tidak protes. Mereka pura-pura pingsan. Kalau memang apa yang dilakukan Anies seolah dinegasikan karena memang tidak bagus, dulu dia melakukan itu, sekarang harus siap terima balasan. Semoga saja disegerakan ya. Berharap sunyinya KPK bisa memberikan akhir dan kabar yang baik dengan penetapan tersangkanya. Syukur-syukur kalau Anies yang menjadi tersangkanya. Dan ini tentu saja berkat ketegasan Heru Budi sebagai PJ Gubernur yang bertanggung jawab atas segala kasus yang disebabkan oleh Anies. Dan ini tentu oleh Heru Budi akan dibongkar dengan terang benderang dan transparan. Karena kita tahu kapasitas Heru mengurus DKI Jakarta. Intinya, Anies mau jadi capres atau tidak, kejelasan Formula E pastinya seterang warna oranye. Sabar wae, ojo kesusu kalau kata Pak D. Jadi bagaimana menurut Anda? Heru Budi temui Menteri PUPR, Anies Baswedan kena sindir lagi. Dulu juga gitu, tapi kesannya menggurui, sok pintar.